Ya baik Ibu dan teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan terkait patofisiologi penyakit aritmia jantung dan juga kardiomiopati. Nah, pertama yang ingin saya jelaskan yaitu patofisiologi aritmia jantung. Patofisiologi aritmia jantung bermula dari berbagai faktor pemicu seperti peradangan jantung, gangguan sirkulasi, intoksikasi, hingga ketidakseimbangan elektrolit dan metabolik yang mengganggu sistem konduksi listrik jantung. Gangguan ini menyebabkan perubahan pada irama dan frekuensi detak jantung yang secara langsung menurunkan efisiensi pompa jantung. Akibatnya, terjadi penurunan curah jantung yang berdampak luas pada berbagai sistem organ tubuh. Pada sistem pernapasan atau B1, kegagalan ventrikel kiri memicu penurunan suplai oksigen ke paru dan peningkatan kadar karbon dioksida atau PCO2 yang bermanifestasi sebagai sesak napas, pola napas tidak efektif, serta gangguan pertukaran gas. Secara sirkulasi atau B2, ketidakstabilan tekanan darah memaksa jantung bekerja lebih keras meskipun kontraksinya melemah, yang pada akhirnya memperparah penurunan curah jantung dan dapat menyebabkan sianosis serta kecemasan pada pasien. Kondisi ini juga berdampak fatal pada sistem saraf pusat atau B3 karena kurangnya suplai oksigen ke jaringan otak dan otot jantung. Hal ini dapat memicu terjadinya sinkop atau pingsan, penurunan kesadaran, serta iskemia jantung yang menimbulkan nyeri akut, sehingga menimbulkan risiko perfusi cerebral yang tidak efektif. Terakhir, pada sistem muskuloskeletal atau B6, hipoksia jaringan menghambat metabolisme energi yang membuat pasien merasa sangat lemah dan letih hingga mengalami intoleransi aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Halo Ibu dan teman-teman, saya Sevian Anacisore. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari penyakit aritmia jantung. Penyakit aritmia jantung awalnya disebabkan oleh beberapa masalah utama, yaitu yang pertama, peradangan jantung. Adalah kondisi di mana otot jantung atau miokardium mengalami peradangan. Ini bisa disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau bahkan autoimun. Gejalanya itu bisa berupa nyeri dada, sesak nafas, atau bahkan kelemahan. Yang kedua, gangguan sirkulasi. Gangguan sirkulasi adalah kondisi di mana aliran darah ke jaringan tubuh terganggu, sehingga oksigen dan nutrisi tidak dapat mencapai sel-sel tubuh dengan baik. Contohnya adalah hipertensi, aterosklerosis, dan trombosis. Gejala ini bisa berupa nyeri, kelemahan, dan perubahan warna kulit. Yang ketiga, intoksikasi. Adalah kondisi di mana tubuh terkena efek toksik atau racun dari zat-zat tertentu, seperti obat-obatan, alkohol, atau bahan kimia. Ini bisa menyebabkan gejala mual, muntah, atau gangguan kesadaran. Yang keempat, gangguan elektrolit. Adalah kondisi di mana keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium di dalam tubuh terganggu, sehingga mengakibatkan fungsi sel dan organ tubuh di dalam tubuh terganggu. Contohnya adalah hiponatremia atau natrium rendah, hiperkalemia atau kalium tinggi, yang bisa menyebabkan gejala kelemahan, gangguan irama jantung, dan kejang-kejang. Yang kelima, gangguan metabolik. Adalah kondisi di mana proses metabolisme tubuh terganggu, sehingga tubuh tidak dapat mengubah atau menggunakan nutrisi dengan baik. Contohnya adalah diabetes, hipoglikemia, dan hiperlipidemia. Gejalanya bisa berupa kelemahan, perubahan berat badan, dan gangguan fungsi organ. Yang keenam, gangguan endokrin. Adalah kondisi di mana kelenjar endokrin seperti tiroid, pankreas, dan adrenal tidak berfungsi dengan baik, sehingga mengakibatkan produksi hormon terganggu. Contohnya adalah hipotiroidisme, diabetes, dan sindrom Cushing. Gejalanya bisa berupa perubahan berat badan, gangguan metabolisme, dan gangguan reproduksi.
Akibat dari keenam masalah ini akan menyebabkan perubahan irama jantung dan frekuensi jantung, di mana detak jantung seseorang tidak sesuai dengan batasan normal. Bisa saja dalam keadaan takikardia atau bradikardia. Gejala ini bisa berupa palpitasi, sesak napas, dan kelemahan. Karena irama jantung seseorang tidak normal, maka akan mengakibatkan masalah yang namanya aritmia. Aritmia adalah kondisi di mana jantung berdetak tidak teratur, tidak normal atau tidak sinkron, sehingga mengganggu aliran darah ke tubuh. Ya dosen dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pathway dari penyakit aritmia jantung melalui jalur B1 atau breathing. Awalnya, peradangan jantung menyebabkan kerusakan atau penurunan fungsi otot jantung. Kondisi ini membuat kemampuan jantung untuk memompa darah menjadi tidak optimal sehingga terjadi penurunan curah jantung. Ketika curah jantung menurun, distribusi oksigen ke seluruh tubuh, termasuk paru-paru, juga ikut berkurang. Hal ini memicu perubahan irama dan bunyi nafas, karena tubuh berusaha mengompensasi kekurangan oksigen. Akibat lanjutannya, pasien akan mengalami sesak napas. Jika kondisi ini terus berlangsung, pola napas menjadi tidak teratur dan tidak efektif, sehingga muncul masalah keperawatan berupa pola napas tidak efektif. Di sisi lain, peradangan juga memengaruhi fungsi ventrikel kiri atau bagian jantung yang berperan memompa darah ke seluruh tubuh. Gangguan pada ventrikel kiri menyebabkan darah tidak dapat dipompa keluar secara maksimal, sehingga terjadi penumpukan darah di paru-paru. Kondisi ini mengakibatkan suplai oksigen atau O2 ke paru-paru menurun dan proses pertukaran gas menjadi terganggu. Akibatnya, kadar karbon dioksida atau PCO2 dalam darah meningkat. Peningkatan CO2 ini menandakan bahwa paru-paru tidak mampu mengeluarkan gas sisa dengan baik, sehingga terjadi gangguan pertukaran gas. Baik Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit aritmia jantung pada B2. B2 adalah dampak aritmia terhadap peredaran darah. Alurnya, aritmia bikin denyutan jantung kacau, curah jantung menurun karena pompa tidak efektif. Akibatnya, tekanan darah tidak stabil, bisa hipertensi atau hipertensi. 2. Jantung makin capek, kerja jantung dipaksa meningkat tapi kontraksinya lemah, curah jantung makin turun. Ketiga, oksigen ke jaringan berkurang, timbulnya sianosis biru di bibir, jari, dan anestesis, cemas, gelisah karena otak kurang oksigen. Yang keempat, palpitasi, pasien merasa jantung berdebar, tidak nyaman, munculnya divisi pengaturan karena pasien takut tapi belum paham penyakit. Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penyakit aritmia jantung pada jalur B3 atau brain. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana kondisi aritmia berdampak sistemik terhadap fungsi saraf pusat dan otak. Masalah utamanya bermula saat irama jantung yang tidak teratur menyebabkan penurunan curah jantung yang ujung-ujungnya membuat suplai oksigen ke seluruh jaringan menurun, termasuk ke otak. Nah, dari sini polanya terbagi menjadi dua dampak klinis yang sangat penting. Yang pertama, saat otak kekurangan oksigen secara mendadak, pasien bisa mengalami sinkop atau pingsan. Jika kondisi ini terus berlanjut, akan terjadi penurunan kesadaran. Secara medis,
Kondisi ini memicu munculnya masalah keperawatan, yaitu risiko perfusi cerebral tidak efektif karena aliran darah ke otak tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan metabolisme dasar. Yang kedua, penurunan oksigen ini juga menghantam otot jantung itu sendiri. Ketika suplai oksigen ke jantung menurun, akan terjadi kondisi yang disebut iskemia atau kekurangan aliran darah pada jaringan jantung. Iskemia inilah yang memicu munculnya rasa nyeri akut atau nyeri dada yang hebat pada pasien. Terakhir, di luar masalah fisik tadi, ketidaktahuan pasien atau keluarga mengenai kondisi kritis yang terjadi secara tiba-tiba ini seringkali memicu munculnya diagnosis defisit pengetahuan. Jadi, pada intinya gangguan di bagian B3 ini menjelaskan bahwa aritmia bukan hanya soal detak jantung, tetapi ancaman serius bagi fungsi kognitif dan keselamatan nyawa pasien. Salam ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Algrendito saya, dan saya akan menjelaskan penyakit aritmia jantung pada jalur B6. Dalam kondisi pasien dengan aritmia atau gangguan irama jantung, dampak yang terjadi tidak hanya terbatas pada organ jantung itu sendiri, melainkan meluas hingga ke sistem gerak atau yang kita sebut dengan B6 atau BON. Semuanya bermula ketika irama jantung yang tidak teratur menyebabkan curah jantung menurun. Akibatnya, kemampuan jantung untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan suplai oksigen atau O2 ke jaringan, termasuk ke otot-otot rangka di tubuh kita. Saat otot-otot kekurangan oksigen, terjadilah gangguan metabolisme. Sel-sel otot tidak dapat lagi melakukan metabolisme secara optimal untuk menghasilkan energi. Tanpa energi yang cukup, tubuh pasien akan memberikan respon berupa rasa lemah dan letih. Kondisi fisik yang tidak bertenaga ini membuat pasien tidak mampu melakukan pergerakan atau aktivitas fisik seperti biasanya. Secara klinis, rangkaian proses ini bermuara pada suatu masalah keperawatan utama, yaitu intoleransi aktivitas. Pasien akan merasa cepat lelah, sesak saat bergerak, dan mengalami keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen di dalam tubuhnya. Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pathway pada penyakit kardiomiopati. Proses perjalanan penyakit bermula dari faktor risiko konsumsi alkohol. Kondisi ini terjadi ketika seseorang mengonsumsi alkohol dalam jangka waktu lebih dari 5 hingga 10 tahun. Kondisi ini menyebabkan seseorang mengalami penurunan kontraktilitas serat otot. Penurunan kontraktilitas serat otot merupakan kondisi penurunan kemampuan berkontraksi serat otot jantung. Agar otot dapat bisa berkontraksi, maka sel membutuhkan sel mineral kalsium. Pada kondisi patologi, alkohol mengalami kalsium masuk ke dalam sel otot serta membuat tempat penyimpanan kalsium di sel bocor sehingga serat otot tidak mendapat perintah yang kuat untuk berkontraksi dan menjadi sangat lemah. Kondisi ini, penurunan kontraktilitas serat otot menyebabkan terjadinya suplai darah berkurang. Suplai darah yang berkurang menyebabkan proses kerja jantung mengalami peningkatan. Pada akhirnya muncullah masalah keperawatan, yaitu detak jantung meningkat. Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pathway dari penyakit kardiomiopati. Perjalanan penyakit kardiomiopati diakibatkan dari konsumsi alkohol serta memiliki proses bertahap yang saling berkaitan. Dimulai dari efek toksik alkohol terhadap otot jantung yang menyebabkan penurunan kontraktilitas, diakibatkan dari stres oksidatif, gangguan metabolisme kalsium, dan kerusakan mitokondria.
Penurunan kemampuan jantung untuk berkontraksi ini membuat ventrikel, khususnya ventrikel kanan, mengalami dilatasi. Sebagai bentuk kompensasi, tetapi dapat menyebabkan penurunan curah jantung dan peningkatan tekanan di dalam ventrikel kanan. Tekanan yang meningkat kemudian diteruskan ke atrium kanan dan sistem vena, sehingga memicu terjadinya kegagalan ventrikel kanan yang ditandai dengan kongesti vena sistemik. Kondisi ini menyebabkan cairan keluar dari pembuluh darah dan menumpuk di jaringan tubuh dan menimbulkan edema atau penumpukan cairan pada ekstremitas serta asites di rongga perut. Asites yang semakin besar akan menekan diafragma sehingga pergerakannya terbatas, mengakibatkan ekspansi paru-paru tidak optimal dan dapat mengakibatkan munculnya masalah keperawatan yaitu sesak napas. Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kardiomiopati. Bayangkan jantung seperti pompa air yang tugasnya mendorong darah ke seluruh tubuh. Pada kardiomiopati, akibat konsumsi alkohol kronis atau zat alkohol secara perlahan merusak mikroat atau jantung, sehingga kekuatan pompa jantung menurun yang disebut penurunan kontraktilitas atau kemampuan jantung kontraksi untuk memompa darah menjadi lemah. Akibatnya, darah tidak terpompa dengan baik dan mulai tertinggal di dalam jantung, membuat ruang jantung terutama vertikel atau ruang utama pemompa darah menjadi melebar atau dilatasi atau pelebaran akibat penumpukan darah. Kondisi ini menyebabkan dinding jantung semakin menipis dan melemah. Kemudian, tekanan dalam jantung meningkat dan menjalar ke atrium kiri atau serambi jantung, sehingga aliran darah menjadi lambat dan terjadi stasis darah atau penumpukan darah karena tidak mengalir lancar. Pada akhirnya, jantung tidak mampu memompa darah secara optimal ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah besar atau aorta, menyebabkan jumlah darah yang seharusnya dipompa jantung setiap menit menjadi berkurang sehingga diambil masalah keperawatan atau penurunan curah jantung. Sekian dan terima kasih.